Halo semua, selamat datang di channel Akuntansi Biaya kelas 330. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas tentang cost concept and cost accumulation, khususnya hubungan biaya dengan faktor-faktor yang berkaitan. Nah, kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang, yaitu Azanil, Gilang Natahafara, dan Ma'arif Iksan. Materi yang akan kita cover pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, hubungan biaya dengan volume produksi. Yang kedua, hubungan biaya dengan departemen ataupun divisi pada perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir adalah hubungan biaya dengan periode pelaporan akuntansi. Hubungan biaya dengan volume produksi. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional terhadap aktivitas yang relevan. Biaya variabel menunjukkan jumlah per unit yang relatif konstan dengan berubahnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya variabel ini biasanya mencakup biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dalam pembuatan sepatu. Misal harga kulit sepatunya yang merupakan bahan baku adalah 3.000 per pasang. Biaya pekerjanya 1.000 per sepatu. Maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah 5.000. Karena per sepatu kan 1.000. Jadi sepasang sepatu biaya pekerjanya 2.000. Jadi 2.000 ditambah 3.000 jadi 5.000. Jadi kalau dia memproduksi 10 sepatu dalam satu hari, maka biaya yang dikeluarkan sebesar 5.000 yang merupakan biaya produksinya dikali 10. Jadi 50.000. Kalau dia memproduksi 20 sepatu dalam satu hari, maka biaya yang dikeluarkannya semakin besar, yaitu 5.000 dikali 20 sebesar 100.000. Jadi kesimpulannya, biaya variabel tetap sama dalam setiap unitnya, tetapi akan mengakibatkan perubahan pada total biayanya. Semakin meningkat produksi, semakin meningkat biaya variabel. Dan juga ketika tidak ada produksi, maka biaya variabel ini juga tidak ada. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap bersifat konstan secara total dalam rentang yang relevan. Biaya tetap per unit semakin kecil seiring meningkatnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Berikut merupakan biaya overhead pabrik yang biasanya diklasifikasikan sebagai biaya tetap. Gaji eksekutif produksi, depresiasi, pajak properti, amortisasi paten, gaji penyelia, asuransi, sewa, pemeliharaan dan perbaikan gedung, dan lain sebagainya. Contohnya dari biaya tetap itu, misalnya sewa gedung adalah 10 juta. Sewa gedung ini merupakan biaya tetap. Output yang dihasilkan di periode produksi pertama sebanyak 25.000, di periode kedua sebanyak 10.000, dan periode ketiga sebanyak 20.000. Jadi dari tabel kita dapat biaya tetap per unitnya itu 4.000. Didapat dari biaya tetap dibagi output yang dihasilkan 10.000 bagi 25.000 jadi 4.000 untuk periode pertama. Di periode kedua biaya tetap per unit itu 10.000 karena biaya tetapnya 10 juta dibagi output yang dihasilkan 10.000 jadi 10 juta dibagi 10.000 jadi 10.000 biaya tetap per unitnya di periode produksi kedua. Di periode produksi ketiga biaya tetap per unit itu 5.000. 10 juta yang merupakan biaya tetap dibagi 20.000 yang merupakan output yang dihasilkan. Jadi 10 juta dibagi 20.000, biaya tetap per unitnya itu 5.000. Jadi kesimpulannya, biaya tetap per unit semakin kecil seiring dengan kenaikan volume produksi dalam rentang relevan. Semakin besar volume produksinya,
semakin kecil biaya tetap per unitnya. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Langsung saja ke contohnya. Misalnya listrik. Listrik biasanya itu dikatakan sebagai biaya semi variabel karena ketika listrik itu digunakan untuk pencahayaan, maka listrik itu termasuk biaya tetap karena tetap dibutuhkan dia walaupun tidak ada aktivitas ataupun ada aktivitas. Dia tidak mempedulikan tingkat aktivitas maksudnya. Sementara listrik yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan atau mesin gitu termasuk biaya variabel karena tergantung aktivitas si peralatan tersebut. Berapa volume produksi yang dihasilkannya. Jadi biayanya itu termasuk variabel kalau listrik tersebut dipakai untuk mengoperasikan peralatan. Contoh lain ada gaji sales. Gaji pokok sales itu merupakan biaya tetap karena mau berapapun unit yang laku, gaji dia tidak akan berubah, gaji dia akan tetap. Sementara untuk komisi penjualan yang harus dibayarkan kepada sales itu merupakan biaya variabel karena tergantung dari berapa unit yang berhasil si sales itu jual. Lalu untuk selanjutnya ada klasifikasi biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain. Suatu bisnis dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang bervariasi namanya. Pembagian pabrik menjadi departemen, proses, unit kerja, pusat biaya, dan kelompok biaya inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengelompokan dan mengakumulasikan biaya-biaya produk serta menetapkan tanggung jawab atas pengendalian biaya. Lalu, untuk pencapaian tingkat pengendalian yang tinggi, manajer juga harus mengembangkan anggaran departemen, yang nantinya pada akhir periode pelaporan, keberhasilan dan efisiensi departemen dalam mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya aktual yang terjadi di periode tersebut dengan biaya yang dianggarkan pada awal periode. Departemen-departemen tersebut juga dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Yang pertama ada departemen produksi, yaitu operasi yang dilakukan baik secara manual atau dengan teknologi mesin seperti pembentukan, perakitan, pemotongan, atau hal-hal yang lain, hal itu dilaksanakan langsung pada produk atau bagian-bagian produk. Lalu, jika terdapat mesin dengan jumlah banyak yang produksi satu produk di departemen yang sama, maka untuk memudahkan penentuan biaya produksi itu, departemen tersebut dapat dibagi menjadi dua departemen lain atau lebih. Lalu yang kedua ada departemen jasa. Departemen jasa akan memberikan jasa atau pelayanan yang berguna untuk departemen lainnya. Biayanya itu merupakan bagian dari total factory overhead atau overhead pabrik yang harus dimasukkan ke dalam biaya produk. Biaya dimaksud di sini seperti biaya pemeliharaan, pembayaran gaji, pemrosesan data, penyediaan makanan, dan banyak lagi biaya-biaya lain. Biaya tersebut tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi, tidak sama seperti departemen produksi sebelumnya. Lalu, ada penjelasan bahwa departemen jasa itu tidak sama dengan bisnis jasa ya. Walaupun bisnis jasa itu tidak menghasilkan barang jadi sebagai outputnya, melainkan jasa, tetapi tetap saja di perusahaan atau bisnis jasa ini terdapat departemen produksi dan jasa. Contohnya, seperti firma hukum yang memiliki departemen produksi, yaitu departemen pajak dan departemen pengesahan. Karena departemen produksi di sini memiliki kontak langsung dengan kliennya. Selanjutnya, istilah langsung tadi mengacu pada biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke satu unit output. Sebaliknya, biaya overhead pabrik bersifat tidak langsung dalam hubungannya dengan unit output tertentu. Nah, istilah langsung dan tidak langsung juga dapat digunakan dalam hubungannya dengan
pembebanan biaya overhead ke departemen-departemen di organisasi manapun. Jika suatu biaya dapat ditelusuri ke suatu departemen dari mana biaya tersebut berasal, maka biaya tersebut disebut sebagai biaya langsung departemen atau direct departmental cost. Nah, sebaliknya, jika suatu biaya ditanggung bersama oleh beberapa departemen yang memperoleh manfaat dari biaya tersebut, maka biaya itu disebut sebagai biaya langsung departemen atau indirect departmental cost. Biaya departemen jasa juga merupakan biaya langsung dari departemen lain. Ketika semua biaya departemen jasa telah dialokasikan, maka biaya overhead dari setiap departemen produksi akan terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung dari departemen itu sendiri, serta pembebanan yang diterima dari departemen jasa. Nah, lalu di sini akan menjelaskan secara singkat saja tentang common cost atau biaya bersama dan juga joint cost atau biaya gabungan. Common cost atau biaya bersama itu adalah biaya dari fasilitas atau jasa yang digunakan oleh dua atau lebih operasi. Sedangkan biaya gabungan atau joint cost itu terjadi ketika produksi dari suatu produk menghasilkan satu atau beberapa produk lain tanpa dapat dihindari. Nah, selebihnya itu akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Kemudian ada biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal atau capital expenditure atau sebagai belanja pendapatan atau revenue expenditure. Suatu belanja modal dimaksudkan untuk memberikan manfaat pada periode-periode mendatang dan dilaporkan sebagai aset. Sedangkan belanja pendapatan memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aset kemudian akhirnya akan menjadi beban ketika dikonsumsi atau kehilangan kegunaannya. Pembedaan yang akurat antara kedua klasifikasi tersebut tidak selamanya memungkinkan. Judgement dari manajemen dan rincian jumlah dari pengeluaran dan rincian lainnya diperlukan untuk mengklasifikasikan beban sebagai belanja modal atau belanja pendapatan. Sebagai contoh, tong sampah yang dibeli seharga $10 dapat dicatat sebagai beban. Meskipun secara teknis, tong sampah tersebut adalah aset karena dapat digunakan selama bertahun-tahun. Jadi, judgement dari manajemen sangat dibutuhkan untuk menilai dan mengklasifikasikan beban ke dalam kategori belanja modal atau belanja pendapatan. Thank you for watching this video. Please leave a like if you like this video and comment if there is anything that can be improved or corrected.